Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SAR, kembali lagi dengan saya Muhammad Wisnu dari instansi Basarnas. Saya akan melaksanakan podcast membahas tentang nilai dasar berakhlak. Pada kesempatan kali ini, saya kedatangan tamu yang sangat spesial yang sudah bekerja lama nih di Basarnas, yaitu Bang Masyuri, yang mana abang ini sudah bekerja kurang lebih 17 tahun di Basarnas. Tahun ini sudah 17 ini ya, betul. Baik Bang, di sini saya akan beberapa pertanyaan lah mengenai nilai dasar berakhlak ini. Pertama itu Bang, kita berbicara mengenai berorientasi pelayanan nih. Seperti apa sih menurut Abang? Jadi memang terkait dengan berorientasi pelayanan ya. Iya Bang. Memang dalam artian luas kita sebagai ASN itu ya memang kita ini adalah pelayan publik. Ya, jadi betul. Kita adalah perwakilan pemerintah untuk masyarakat, apalagi terlebih ke Basarnas. Jadi pelayanan yang kita berikan adalah berupa video kita adalah pencarian dan pertolongan. Jadi ketika ada laporan terkait mulai dari musibah, bencana ataupun kecelakaan, ya itu adalah bentuk pelayanan kita ke masyarakat. Itu adalah karena kita mewakili pemerintah. Betul. Untuk di bidang pencarian dan pertolongan seperti itu. Oke Bang, itu tadi mengenai berorientasi pelayan. Nah selanjutnya kan ada lagi nih nilai. Jadi kita tuh bukan bos ya, kita adalah pelayan. Oh siapa? Di bidang pencarian dan pertolongan. Iya betul. Ya. Selanjutnya Bang, mengenai nilai akuntabel nih Bang. Nilai akuntabel sendiri kan, misalnya nih kalau di kantor kan kita tuh harus disiplin. Nah, kalau menurut Abang nilai akuntabel lain tuh selain disiplin apa aja sih? Saya tanya dari pertama nih ya. Iya. Pagi-pagi ngapain kalian di sini? Pagi-pagi. Apel pagi. Betul sekali Bang. Itu adalah apel pagi. Cerminan dari membentuk disiplin. Ya. Kalau nggak seperti itu, berarti datangnya jam 9, datangnya jam 10, ya gimana mau berorientasi pada pelayanan? Disiplin aja enggak. Jadi disiplin itu adalah kunci dari segala kegiatan kita. Nah, oke, itu tadi mengenai nilai akuntabel. Selanjutnya kami tuh berpindah lagi ke kompeten nih Bang. Kompeten menurut Abang nih sebagai anggota Basarnas yang sudah setahun ini sudah masuk di tahun ke-17. Nah, nilai kompeten apa nih menurut Abang yang perlu ada dari seorang ASN nih? Kita khususnya ke Basarnas ya? Iya betul Bang. Berarti kompeten kita harus tuh ya melatih skill atau begitu. Kita harus memang berkompeten di bidang ya pencarian pertolongan, apalagi skill dalam bidang pencarian pertolongan itu tidak semua orang punya. Ya. Makanya kita tuh kenapa kita tiap Selasa Kamis olahraga, biar banyak kita kompetensi dalam jasmani. Kenapa kita harus melatih di bidang ketinggian, kita harus kompeten di bidang itu. Dan itu diwujudkan dalam ketika mau naik pangkat ada namanya uji kompetensi. Untuk menguji apakah kita layak naik pangkat, layak naik jenjang dalam reskuar seperti itu. Reskuar ya? Iya Bang. Pasti pemula. Siapa? Oke. Apa lagi? Ini mengenai nilai harmonis nih Bang. Harmonis ya. Tentunya kan ini penting kan dari apalagi kita nih ya dalam pencarian perlu banyak orang lah begitu kerja bareng. Nah, apa sih ada tidak Bang cerita seru tentang bagaimana menjaga kekompakan tim biar tetap harmonis nih Bang? Oh itu harus nggak ada dibilang harus ngapain. Ya. Jadi kenapa kita bilang harus harmonis ya? Kita tuh namanya tim SAR. Ya. Tim SAR artinya apa sih? Tim SAR artinya apa? Lebih dari satu orang. Ya tim. Berarti bahasa kerennya tuh harus dibutuhkan teamwork. Gimana kita mau kompak kalau kita sama teman tuh nggak harmonis? Harus harmonis nggak? Betul Bang. Harus. Gimana kalau kita nih berangkat nih 4 orang, tapi 4 orang nggak bestie. Bisa jadi ketika ada yang kelaparan nggak dibagi makannya, ketika ada yang kerja kesusahan nggak mau dibantu. Ya, itu harus harmonis sama. Jadi sebelum kita operasi ya, ini tiap hari nih ya, kita harus aplikasikan harmonis itu ke teman-teman. Iya. Sebelum namanya tim SAR. Karena harus tim kerjasama ya. Iya Bang. Itu. Oke, itu tadi nilai harmonis ya. Selanjutnya nih, 3 poin lagi nih, loyal. Oke, loyal. Kalau berbicara loyal nih Bang, kan nggak cuma pakai seragam orange nih Bang. Menurut Abang, bentuk loyalitas nyata dari seorang Basarnas itu apa aja Bang? Saya pernah baca buku loyal atau setia ya. Iya. Itu ada 3. Pertama itu setia kepada atasan. Atasan. Setia kepada rekan kerja. Dan yang terakhir ini adalah setia atau loyal kepada bawahan kalau kita sebagai pemimpin. Ya. Seperti itu. Jadi mulai dari atasan. Loyal kepada atasan. Ketika ada perintah ya kita harus turuti. Seperti itu loh. Kepada teman nih, ketika ada yang minta tolong kita bantu.
Dan ketika kita menjadi pemimpin, kita loyal ke bawahan, kita harus memberikan perintah yang jelas. Itu adalah bentuk loyalitas kepada anak buah ketika jadi Iya. pemimpin. Jadi ada 3, loyal kepada atasan, Atasan, kepada rekan, dan bawahan. kepada bawahan. Iya. Itu ya 3 ya. 3. Oke. Oke, itu tadi nilai loyal. Selanjutnya ada adaptif nih Bang. Adaptif ya. Ya oke, oke. betul. Dunia sekarang kan sekarang makin canggih nih Bang. Oke. Nah, gimana sih cara Abang tetap adaptif sama teknologi baru yang sangat berkembang pesat nih Bang? Apalagi kan ada drone, ya teknologi begitulah. Oke, kita Bisa mulai nih. dari yang paling sederhana ya. Iya Bang. Handphone. HP. Oh iya. Oke, handphone ya. Sekarang itu kita nggak terlalu butuh harus bawa GPS. Oke. Karena ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan sebagai GPS dan bisa offline. Jadi Nah, jangan iya. selalu mengandalkan Oh, GPS. ya, HP kita HP juga bisa. bisa. Oke, Bahkan oke. pernah saya dapat itu handphone yang dijadikan radio Wih, berbasis gitu. VI, pernah ada. Wih, Jadi tuh kita udah ada beberapa lah kita mengaplikasikan terkait dengan kemajuan zaman untuk pekerjaan kita. oke. Bahkan ini buat video ini aja pakai kamera nggak? Iya, Pakai Bang. handphone kan? Iya Bang. Gitu. Ih, siap. Oke, nilai terakhir Oke. nih Bang, Ya, terakhir nih. Nilai kolaboratif. Tentunya kan dalam operasi SAR tentunya kita tuh bekerja bareng, bukan hanya Basarnas, ada Oke. TNI, Polri, relawan lah. Oke. Nah, menurut Abang, apa kunci biar kolaborasi ini antar lintas instansi lah ini bisa berjalan dengan baik, mulus? Kita harus menghilangkan ego sektoral. Oke, ya betul. Contohnya Penting itu Bang. ketika kita operasi SAR, Ya. operasi SAR itu bukan cuma kita fokus kepada penanganan korban ketika itu. Kalau ada yang keahliannya dalam mengatur lalu lintas, itu termasuk udah kerja bareng. Oke, iya Bang. Satu ada yang mengatur lalu lintas, ada yang menjangkau korban, Ya. terus ada yang mau membantu nih, tapi dia cuma bisa berupa materi. Mungkin dia dirikan dapur umum untuk teman-teman yang Relawan bekerja. yang bekerja begitu. Bahkan pernah ada saya lihat berita ya, ada satu komunitas itu membantu dalam kebencanaan, dia menyediakan jasa pijat untuk tim SAR. Wih, Kolaboratif keren. banget kan? Iya, betul, Jadi Bang. tidak serta merta itu tim SAR itu harus Sendiri. korbannya, Oh, bisa iya. juga tim SAR membantu tim SAR yang lain. Oke. Gitu kan? Oke. Pernah kan nggak? Pernah. Harusnya udah pernah karena Udah, bukan saya sebut. pernah. Iya, pernah. Itu cuman itu Bang. Oke. Mungkin terima kasih atas waktunya Bang. Sama-sama, iya. Oke, sangat interaktif sekali perbincangan Iya. kami. Pesan saya untuk reskor-reskor muda, Siap Bang. rajin olahraga. Oke, siap. Jangan Ingat sampai, teman-teman, jangan sampai rajin nanti olahraga. kita uji prodik di bulan Desember, lari saya lebih kencang dari kalian. Ya, Siap, manfaatkan Bang. sekarang kalau lagi FOMO lari tuh, manfaatkan itu momennya ya. Siap Bang. Oke, demikian perbincangan kita tentang nilai dasar berakhlak di lingkungan Basarnas. Semoga kita semua bisa terus mengamalkan nilai ini, tidak hanya dalam bekerja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, demi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Itulah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat SAR.